Jadi orang gembira sekali pada zaman dirahmati Allah. Gembira sekali dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di Kuba ini Nabi SAW istirahat selama 4 hari. Dan di Kuba inilah kemudian Nabi mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba ini dibangun di atas tanah wakaf milik Kulsum bin Khidam. Jadi dialah yang kemudian menawarkan kepada Nabi agar tanahnya dijadikan sebagai tempat untuk masjid. Rumahnya jadi tempat tinggal Nabi beberapa hari, lalu kemudian tanahnya dijadikan sebagai tempat untuk bangun masjid. Nah, ini beberapa foto terkait dengan ini yang berkubah putih itu diyakini adalah rumahnya Kulsum bin Mikdam tadi, yaitu rumah salah seorang sahabat yang mewakafkan. Termasuk Sa'ad bin Khaisamah juga terkena rumahnya itu. Tempat Nabi menerima tamu dari Sa'ad bin Khaisamah itu terkena sebelum terjadi perluasan Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba udah berapa kali diperluas. Jadi mungkin Masjid Kuba yang sekarang itu dulunya adalah satu kampung. Dulunya satu kampung. Jadi sekarang sudah besar sekali Masjid Kuba. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah, Masjid Kuba salah satu masjid yang kita disunahkan untuk mengunjunginya juga. Kalau kita diperintahkan ada 3 masjid yang kita diperintahkan untuk sholat di dalamnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Keutamanya lebih utama. Tapi Masjid Kuba meskipun tidak diperintahkan untuk kita mengunjunginya, tapi Nabi SAW nanti dalam beberapa hadis menjelaskan tentang keutamaan Masjid Kuba ini. Tentang keutamaan Masjid Kuba. Di antaranya dalam beberapa ayat Allah pernah menyebutkan di dalam surat apa? At-Taubah ayat yang ke-108 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awali yaumi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Nah, masjid yang didirikan atas dasar takwa itu maksudnya adalah Masjid Kuba. Jadi Allah menyebut masjid usisa ala takwa, yang dibangun di atas dasar takwa, itu Masjid Kuba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu untuk sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi sebenarnya konteks ayat ini pada saat itu ada orang-orang munafik bikin masjid diror, saingan untuk Masjid Kuba. Nabi diundang untuk sholat di dalamnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, jangan sholat di situ. Itu masjid dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Kuba. Akhirnya Nabi tidak datang, kirim para sahabat untuk bakar masjid tersebut. Itu namanya masjid diror. Nah, maka yang layak adalah Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama menjelaskan bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat ini, ayat yang ke-108 ini, adalah Masjid Kuba beserta dengan penduduk Kuba. Wallahu yuhibbul rijalun yuhibbuna ayatahharu, yang di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ini menunjukkan tentang keutamaan penduduk Kuba pada saat itu, yang mereka ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Jadi penduduk Kuba yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Ini keutamaan Masjid Kuba dan penduduk Kuba pada saat itu. Yang kedua, riwayat dalam hadis itu pahala sholat di Masjid Kuba itu seperti pahala umroh. Makanya kalau ada orang umroh, jangan sungkan-sungkan untuk pergi ke Kuba. Kalau city tournya cuma sekali misalkan, biasanya kan kalau city tour itu cuma sekali ke Kuba itu. Kalau perlu kita datengin, wudu dulu di hotel gitu atau di Nabawi. Jalan kaki itu kalau sore hari atau setelah subuh enak sekali itu pada jam dirahmati Allah. Jadi kalau kita dari Masjid Nabawi pagi hari misalkan habis subuh, jalan ke Masjid Kuba. Atau sore hari, kalau sore hari banyak yang pada jalan. Itu Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba fasalla fihi salatan
kana lahu ka ajri umrah. Kata Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba lalu melaksanakan sholat di dalamnya, ka ajri umrah, kana lahu ka ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan itu. Kalau kita sedang umrah berada di Madinah, datangilah Masjid Quba. Sholat apa? Sholat apa saja. Kalau kita misalkan datang pagi hari, kita sholat tahiyatul masjid atau sholat duha. Waduh, saya datang di bukan waktu sholat ini, misalkan jam 10, ya kita bisa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, bisa kemudian sholat duha dan lain sebagainya. Pokoknya bersuci dari tempat kita berangkat gitu. Jadi dari hotel kita udah bersuci. Tapi kalau nggak kuat, udah ada mobil warawiri itu, mobil golf yang harganya sekitar 10 real sekali jalan, berarti bolak-balik 20 real. Itu para jamaah dirahmati Allah, pemerintah Saudi sudah bangun jalan lurus dari Masjid Nabawi itu. Kalau kita keluar dari gate 310 itu lurus, itu udah ketemu sama jalan itu. Di kiri kanannya itu ada taman, ada pertokoan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi SAW, meskipun Nabi tinggalnya kan di Masjid Nabawi kan, Nabi tinggalnya di Masjid Nabawi, tapi Nabi SAW setiap pekan mesti ke Masjid Quba, setiap pekan. Itu sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Quba raqiban wa masyian. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW senantiasa mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendaraan naik unta ataupun jalan kaki. Jalan kaki. Jadi boleh kita ngikutin sunnah Nabi, pakai kendaraan atau jalan kaki, atau perginya jalan kaki, pulangnya naik kendaraan. Ini termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi walaupun tinggal di Masjid Nabawi, pinggiran Masjid Nabawi, tapi Nabi tidak melupakan Masjid Quba. Nabi sering ke Masjid Quba, bahkan hampir setiap pekan itu. Dalam riwayat Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu Umar mendatangi Masjid Quba. Jadi Ibnu Umar kana ya'ti Quba kullu sabtin wa kana yaqulu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kullu sabtin. Kata Abdullah bin Dinar bahwasanya Ibnu Umar itu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Dan kemudian Ibnu Umar itu berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW mendatangi Masjid Quba itu pada setiap hari Sabtu. Sebagian ulama ketika mensyarah menjelaskan hadis ini, pertama ada yang menyebutkan berarti Nabi khusus hari Sabtu. Tapi sebagian lain menyebutkan yang disebut kullu sabtin itu setiap pekan, gak mesti harus Sabtu. Artinya Nabi setiap pekan. Kayak kita misalkan setiap minggu gitu, padahal bukan hari Minggu kan gitu. Kamu ngapain ke sana berapa kali sekali? Oh, setiap minggu, bukan seminggu, bukan hari Minggu, 1 minggu sekali. Jadi ada yang menafsirkan Nabi hari Sabtu, tapi ada yang menyebutkan setiap pekan. Jadi Nabi SAW datang ke Masjid Quba. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, inilah salah satu masjid fenomenal yang dibangun oleh Nabi SAW, yang pahalanya itu kalau kita sholat di dalamnya itu seperti pahala umroh. Pahala umroh. Kita lagi umroh, lalu kemudian ke Madinah, sholat di Masjid Quba. Besoknya lagi kita balik lagi ke Masjid Quba. Itu luar biasa para jamaah dirahmati Allah. Nah, ini jalanan yang dibangun oleh pemerintah Saudi. Ini jalanan lurus dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Quba. Jadi kita keluar dari Masjid Nabawi lalu kemudian jalan beberapa meter itu, nanti setelah setengah kilo itu Masjid Quba sudah kelihatan jauh. Nah, di antara Masjid Quba nanti itu ada satu masjid yang sangat mencolok, itu namanya Masjid Jumat. Masjid Jumat itu ada di tengah-tengah antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Nanti kita bahas Masjid Jumat itu. Itu adalah tempat di mana Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kali setelah beliau berangkat dari Quba menuju kota Madinah. Dan sekarang renovasi Masjid Quba itu luar biasa, sudah bagus sekali. Jadi jalanannya sudah tertata, taman-tamannya sudah bagus. Nah, ini foto terakhir tahun 2024. Masjid Quba itu udah bagus sekali sekarang. Dulu beberapa tahun direnovasi termasuk parkiran dan lain sebagainya. Jadi diperbesar sudah hampir berapa kali. Jadi kalau kita punya kesempatan berumrah atau haji, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk sholat juga di Masjid Quba. Kalau perlu napaktilah sirah nabawiyah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, Nabi terkadang jalan kaki. Coba saja jalan kaki. Kadang Nabi menggunakan kendaraan. Coba saja menggunakan kendaraan.
Jadi jangan sia-siakan untuk sholat di Masjid Quba, walaupun cuma 2 rakaat tahiyatul masjid, itu pahalanya pahala umrah. Baik, saya kira demikian pada jam dirahmatullah tentang bagaimana kehadiran Nabi di Quba, salah satu daerah di pinggiran kota Madinah, dan Nabi tinggal selama sekitar 4 hari. Nanti hari Jumat baru kemudian Nabi berangkat menuju pusat kota Madinah. Nanti hari Jumatnya Nabi baru kemudian berangkat. Nah, di tengah perjalanan nanti Nabi sholat Jumat. Nanti akan kita bahas terkait dengan sholat Jumat Nabi pertama kali dalam perjalanan menuju Madinah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan.